Oke teman-teman, itu hari ini saya akan membenarkan sebuah video, dan untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, dan selain itu, nah ini Dr. Tifa ini ini membawa atau merekrut massa untuk mendukungnya. Ini sangat menarik dan sangat seru sekali ya untuk video ini. Nah, ini seperti biasa ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita, yaitu Opung Parbila. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Dan untuk video kali ini, nah, ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Dan untuk Roy Suryo ini di dalam pemeriksaan di kepolisian, tentang masalah-masalah kemarin atau tentang kasus-kasus yang kemarin, yaitu tentang laporan Bapak Joko Widodo. Kemarin ini, ini Roy Suryo ini memberi ceramah atau memberi kuliah kepada para penyidik ini atau polisi. Dan begitu juga ini Dr. Tifa ini juga sama. Nah, ini dinyatakan terlihat ya juga di dalam video atau video ya, di dalam video pastinya. Dan juga ini ada video, video dari masanya Dr. Tifa, atau rekrutannya atau yang mendukung. Nah, ini ada juga ini komentarnya atau liputannya. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Di sela-sela pemeriksaan, Roy Suryo mengatakan kepada wartawan bahwa dia baru saja memberikan kuliah kepada bapak-bapak polisi di ruang pemeriksaan. Korslet dia, Pak. Konslet dia, Pak. Konslet. Iya, belum masuk dia udah korslet dia. Enggak aja berikan kuliah. Kok kira mahasiswa itu? Kalau orang-orang kayak gini kan banyak kali kayaknya ini, banyak kali ceritanya. Iya. Mungkin kau yang ditanya, tapi dibilanglah kau yang mengasih kuliah. Nggak ada yang tahu kebenarannya karena tidak ada satupun juga saksi mata di luaran sana yang melihat kau diperiksa. Jadi bebaslah kau mengatakan kepada wartawan, ya kan? Aku kasih mereka kuliah, bebas karena nggak ada yang lihat. Kau bilanglah aku kasih mereka rokok 1 bungkus 1 orang, bebas karena apa? Karena nggak ada yang lihat. Weh, ku isi orang itu pulsa satu-satu. Baik-baik orang polisi di apa itu? Karena ku isi kan pulsa. Entah itu pun kau bilang juga nggak ada yang percaya karena apa? Nggak ada yang lihat. Iya. Sekalian aja gue bilang, semua polisi di situ minta maaf sama aku. Karena apa? Karena nggak ada yang lihat. Orang-orang seperti ini kan seringkali memainkan halusinasi. Iya. Yang berujung kepada ya ketersesatan imajinasi. Oleh karena kesalahan-kesalahan reproduksi. Karena kebanyakan mencerna segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bikinisasi. Kayak gitu ngaurnya omonganku, kayak gitulah ngaurnya omongannya si Roy Suryo. Sama berarti. Memberikan kuliah mau bungu, memberikan kuliah banyak kali gayamu. Siapa yang bisa jamin dia kasih kuliah sama bapak-bapak di ruang pemeriksaan? Bebas dia ngomong sama wartawan apa aja. Karena apa? Iya kan? Karena nggak ada yang lihat, nggak ada saksi mata, nggak ada CCTV, nggak ada rekaman. Dia ngasih kuliah sama kepolisian. Nah, bacret kau. Dari dulunya kau kayak gitu model-modelmu, ya kan? Dan tahu nggak kalian ya? Dr. Tifa ternyata memang bawa massa. Benar ini. Rata-rata lansia. Lansia ini bawanya. Mau tahu, mau bukti kalian? Aku kasih buktinya biar tahu kalian. Kalian kira aku bohong? Lihat dulu ini buktinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Polda Jaya hari ini Kamis 15 Mei 2025. Hari ini di Polda Metro Jaya akan dijadwalkan akan memeriksa 2 orang dari
Dr. Tifa Fauzia dan Dr. Roy Suryo. Mereka dilaporkan terkait laporan Joko Widodo terkait ijazah miliknya yang patut diduga palsu. Ini sedang bersama saya, masyarakat, dan juga aktivis dari Human daerah yang datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan dukungan pada teman-teman yang ada di sini dari Suryo tadi, Bapak, dan dengan siapa? Dengan Pak Samsudin. Pak Samsudin dari mana, Pak? Dari Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi. Ini ngapain, Pak, tujuannya ke sini, Pak? Tujuan saya untuk mendukung pembela kebenaran, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga Bapak Agus Sujana, beserta sahabat-sahabat kita yang saat ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Ini opung-opung siapa lagi disewa orang ini? Ada aja. Apa nggak ada yang lebih muda dari ini disewa? Biar tahu kalian rata-rata orang tua. Ini namanya eksploitasi lansia ini. Nggak kapok kalian ya? Tiba, dasar kau anak durhaka. Lansia kau peralat bah. Parah. Aduh, ini tolong dulu ini bapak-bapak tadi yang reporter pegang mic tadi itu. Aduh, ampun, kasihan kali aku sebetulnya, Pak. Kalau aku di situ udah aku kasih kau uang 50.000. Aku suruh kau pulang, betul. Iya. Satu orang 50.000 nggak apa-apa, aku kasih pun. Iya. Daripada di situ kalian tengok aja, melangkah aja udah susah dia. Iya. Parah kali orang ini, Pak. Dapat. Memang betul-betul ini orang ini sedang merekrut tenaga kerja murah. Aduh, iyalah, nggak aja orang ini memang keterlaluan kalau ku bilang, keterlaluan ya. Jadi kalian tahu ndak ya? Jadi Roy Suryo, Dr. Tifa ya, katanya mereka baru saja ya menyampaikan informasi bahwasanya mereka akan berkolaborasi dengan teman-teman peneliti dari Amerika. Ada lagi ini, Pak. Dari luar negeri katanya. Kita dengar dulu. Memang muncul orang ini memang panjang kali ya. Gampang kali gitu peneliti dari Amerika, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah, rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Tasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia
saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu, itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau license officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional, ya. And I have to say to all of you that last night, Alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Jangan gara-gara bahasa Inggrisku kawan jadi percaya kami. Mentang-mentang bahasa Inggris kau. Mau kau bilang kayak temanmu dari Eropa, dari Australia, dari New York. Jadi rata-rata lah kau bikin bahasa Inggris di ujung-ujungnya itu biar yakin orang. Lansia-lansia itu memang yakin di samping kiri kananmu depan belakang itu. Tapi kalau kayak kami mana yakin kami? Orang ini kan begitu kan, bermimpi ya kan, kadang-kadang begitu ya. Kita sudah komunikasi padahal cuma WA, itu pun centang satu. Aduh, centang satu boy. Nggak ada yang tahu kebenarannya. Buktinya mana? Mereka akan berkolaborasi dengan peneliti yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Australia, yang ada di Eropa. Nggak ikut yang di Zimbabwe, Kamboja, Papua Nugini, Hawaii. Enggak, semua aja bilang semua. Kita akan melakukan kerjasama internasional, kata Siti, Pak. Gara-gara selembar ijazah, gila kalian. Ini kan perbuatan gila, aku bilang, ya kan? Coba bayangkan kalian, ijazah asli yang pegang Bapak Joko Widodo, yang mati-matian menghubungi orang ke luar negeri, orang ini. Orang ini coba. Yang megang ijazah Bapak Joko Widodo, iya kan? Apa yang mau kalian teliti? Logikanya dulu, apa yang mau kalian teliti? Mau sampai ke kutub utara kalian, sampai ke Arab, sampai ke mana pun juga kalian cari peneliti, ijazahnya Bapak Jokowi yang megang. Sengkle. Malulah kalian itu, saya sebagai peneliti. Dokter Tifa, banyak orang bilang sama aku, jangan panggil dokter, gak cocok dipanggil dokter. Tifa, sekarang kau bilang peneliti, kemarin kau bilang kau aktivis. Yang mana satu? Pekerjaan dokter. Iya kan? Tapi sehari-harinya jadi aktivis. Ya, sekarang ngaku peneliti. Banyak sekali titelnya. Kau ada nyimpan nomor-nomor pasien gak? Pun gak semua dokter loh kerja di rumah sakit. Oke, betul. Gak semua dokter kerja di rumah sakit. Sekarang begini, iya kan? Sekarang begini. Sebutkan salah satu prestasi atau penemuan yang dihasilkan oleh Siti Fa ini di bidang kedokteran. Gak ada, iya kan? Kayak mana dia mau meneliti, kayak mana bahwa dia bereksperimen. Orang dia fokusnya ke ijazah doang. Ijazah aja. Habis waktunya mengomentari ijazah orang. Kalah apa? Lapet pulut. Memang enak kali ngeliat orang-orang kayak gini ya kan, makin panik makin korslet. Kan begitu kan, orang kan kalau korslet kan panik.
Mana ada orang korset? Apa tulang lemak? Aduh, korslet. Ulala. Gak ada kayak gitu panik, gak ada. Namanya panik itu korslet pasti panik. Iya. Kalau panik tandanya korslet. Aduh, si Roy Suryo lagi katanya ngasih kuliah dia. Coba bayangkan kalian ngasih kuliah di ruang pemeriksaan. Datang polisi contohnya yang ngeliat berita ini, parah kali pun kawan ini. Banyak kali cerita di sini pun munculnya dia macamnya. Iya kan? Nggak ada yang bisa dipercaya dari orang ini satu persatu ini. Memang namanya juga apa namanya, latiung. Tahu kalian latiung? Jadi latiung itu ya biasanya di atas sungai dia. Itu ada buah, ya kan? Tapi sampai sekarang sudah diobservasi dan banyak eksperimen yang mengatakan bahwasanya buah ini nggak pernah ada gunanya. Buah-buahan nggak berguna. Dimakan nggak bisa, dibikin hiasan nggak bisa. Gitu dia, ya kan? Nah itulah dia latiung. Aduh. Nah, tahu enggak kalian sekarang ya, ternyata selain aduan dari Bapak Joko Widodo ya, ternyata Peradi ya, Peradi. Apa itu Peradi? Ya, Persatuan Advokat Indonesia sudah melaporkan yang namanya Roy Suryo. Tambah masalah lagi. Kita dengar dulu, seru ini. Kalau kau kena 2 kali kena Selanjutnya saudara, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Persatu memenuhi panggilan pemeriksaan polisi pada Selasa siang terkait melapor balik tudingan Roy Suryo soal ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Peradi Persatu membawa 16 barang bukti yang diyakini bisa menunjukkan keaslian ijazah Jokowi, seperti uji laboratorium yang menunjukkan uji kertas, foto hingga detail lain dalam ijazah Jokowi. Tak hanya itu, Peradi menyebut ada 9 video yang dibawa ke polisi untuk memperkuat laporan. Menurut Sekjen Peradi Persatu, informasi keliru yang disebarkan Roy Suryo CS tentang ijazah Jokowi sudah menimbulkan keraguan di masyarakat akan keaslian ijazah tersebut. Perbuatan Roy Suryo CS tersebut dinilainya sudah di luar batas. Di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi asli nggak? Nggak, asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi pertanyaan kan? Nah ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli, dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab ya, bisa dikutip gitu, bahwa ini perilaku yang biadab. Pertanyaannya, ini adalah perilaku biadab. Dan ingat, mereka membawa 16 bukti termasuk bukti dari ijazah Bapak Joko Widodo yang asli. Aduh, walaupun kopian kan begitu kan. Nah, apa sih maksudnya asli kok atau kopian? Ya aku nggak tahu itu entah asli entah kopian atau kopian dari ijazahnya yang asli. Sementara Tifa katanya membawa beberapa bukti, sejumlah bukti. Dari mana buktinya sedangkan dokumen asli sama Bapak Jokowi? Nah kalau ini masuk akal. Ya, jadi yang jadi pertanyaannya, Pung, emangnya bisa, ya kan? Orang yang bukan jadi korban itu melaporkan mereka ini. Sekarang begini ya, yang mereka gunakan itu adalah delik. Ya, delik biasa ya, atau delik murni.
kita akan sebelum aku aku jelaskan sedikit, bukan jelaskan sedikit ya, sharing sedikit ya, kita saksikan dulu ya, kita saksikan dulu keterangan dari salah satu yang melaporkan. Kita lihat. Karena saya yang melaporkan ya, mewakili organisasi saya ya, yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni ya, yang mana ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan ya, kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak ya? Jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160 penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami diduga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya, ya kan? Itu intinya. Ya, yang kemudian kami contohkan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online, ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Nah, tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang, ya. Kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya, maka kami akan tambahkan. Oke? Lihat Roy, ha? Udah berapa persatuan advokat yang melaporkan kau? Alright, katakanlah delik aduan kau nggak kena, tapi delik umum kau kena. Tapi kalau ku bilang ini kena dua-duanya ini. Pung, emang kau tahu apa masalah delik tuh? Jadi begini ya, ini kita sharing-sharing aja. Aku juga nggak terlalu pintar sih, ya kan. Jadi di dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu ada beberapa jenis delik ya. Ada delik aduan, delik umum, delik formil, delik material ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin bertanya lebih lanjut lagi, ya kalian lihat aja ke Google, searching lah kalian di situ. Jadi begini, kalau bicara tentang delik, yang pertama delik aduan. Delik aduan itu adalah tindak pidana atau tindak kejahatan yang hanya bisa diproses jika korbannya melaporkan. Itu dia. Apa-apa saja termasuk delik aduan, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, setelah itu perzinahan, perselingkuhan, ya, penggelapan dalam keluarga, itu masuk ke dalam delik aduan. Jadi kalau misalnya nggak ngadu, contohnya ya nggak bisa diproses gitu loh ya. Ini seperti ini Bapak Joko Widodo ya, delik aduan yang disampaikan ini pencemaran nama baik ya, fitnah juga kena ya kan. Setelah itu apa lagi ya, setelah itu ya mungkin saja seperti yang dikatakan Bapak tadi itu ya, ini juga ada unsur delik umum ya, yaitu penghasutan. Nah, kita masuk dulu ya ke delik umum. Tadi delik aduan ya. Delik umum itu adalah tindak pidana kejahatan yang bisa diproses walaupun tidak dilaporkan oleh korbannya. Nah, contohnya itu adalah katakanlah pembunuhan ya. Contohnya pembunuhan ya, korbannya mati kan nggak mungkin dia lapor ke polisi. Ya kan? Ya kalau nggak keluarganya, siapapun yang menyaksikan itu pasti bisa untuk diproses ya. Seperti ya pembunuhan, setelah itu pencurian dengan kekerasan, ya, setelah itu ada penipuan, setelah itu ada penganiayaan, itu namanya delik umum. Nah, ada lagi delik formil. Delik formil itu adalah tindakan pidana yang fokus kepada perbuatannya gitu loh, kepada perbuatannya, bukan kepada hasil dari perbuatannya. Maksudnya apa ya? Contoh ya, pencurian dengan kekerasan ya, katakanlah pembegalan ya, pencurian dengan kekerasan ya,
Jadi dipukul dia untuk mengambil barang barang miliknya, katakanlah sepeda motor. Ternyata ada orang teriak maling, 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 maling. Nah, motornya nggak jadi dicuri ya, karena orangnya ditangkap itu bisa diproses. Itu dia, itu salah satu masuk. Jadi walaupun motornya itu nggak jadi dicuri ya, tidak terjadi kehilangan ya oleh korban, tapi korban ini mengalami kekerasan gitu loh ya, pencurian terhadap kekerasan, itu sudah masuk ke delik formil. Nah, kalau delik material ya, delik material itu ya fokus itu bukan kepada prosesnya, tapi fokus itu kepada akibat dari tindak kejahatan tersebut. Ya contohnya ya ada kematian ya, pembunuhan ya. Ya katakanlah misalnya ya, ada orang, aku matikan lah kau, belum bisa itu masuk ke delik material. Karena apa ya, itu kan hanya sekedar ancaman ya kan. Tapi kalau misalnya sudah ada contohnya korban ya, pembunuhan itu ya, hasil atau akibat dari yang diakibatkan dari proses ya, mungkin katakanlah penikaman, penembakan, penganiayaan ya, oleh karena terjadi pembunuhan itu sudah masuk delik material. Serius kau Pung, nggak lagi mabuk kau kan Pung? Inilah kalian, aku kalau sharing sedikit tentang masalah hukum langsung kayak gitunya kalian, daripada aku baca puisi. Iya. Lebih bagus kayak gini kan, agak terbuka sedikit kan. Mau aku bacakan puisi lagi? Sedikit aja yang gak usah panjang-panjang. Nanti kalau masuk kita ke undang-undangnya kan, KUHP 308, KUHP 340, pusing kalian semua. Pung, coba tunjukkan dulu Pung, pasal-pasal mana yang termasuk delik aduan, delik material, delik formil, delik umum. Gak usah lah. Kalian pancing aku. Tapi lebih bagus aku mau men-sharing ini daripada baca puisi kan. Aduh, tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak di kepolisian. Yang jadi pertanyaannya Bapak, apa betul bapak-bapak di ruang pemeriksaan menerima kuliah dari Roy Suryo? Lapet Roy Suryo. Dan tahu ndak kalian ya, sebelum mereka itu masuk ke ruang pemeriksaan ya, ndak perlu kutampilkan, berdosa aku nanti kutampilkan, ya kan? Berdua rame-rame orang itu. Nggak perlu kalau aku tampilkan dosa aku nanti. Ya kan, karena itu kan berbicara keyakinan ya kan, nggak masalah ya kan, nggak masalah mereka berdoa mau 5 menit, 10 menit, 1 jam berdoa ya kan. Yang jadi pertanyaan dijawabnya doanya orang ini, pikir begitu. Aduh ya. Jadi itulah dia ya. Itu dulu kabar sementara ya. Perkembangan mengenai pemeriksaan ya, belum ada hasilnya ya. Belum ada hasilnya bagaimana, kita tunggu ya bagaimana situasi selanjutnya. Oke. Iya, itu dulu dari Opung Parbelak. Dan jangan sampai lupa ya, Opung Parbelak dan juga teman-teman akan berangkat ke IKN bulan 8 ya. Jangan sampai lupa ya, ini adalah momen bersejarah. Mudah-mudahan kita diundang untuk upacara bendera. Mudah-mudahan. Maunya pas bagian ini adalah pejabat yang mendengarkan dia kan. Ya paling enggak kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ya kan, iya didengar. YouTuber Nusantara rupanya mau pergi orang itu ke IKN kan begitu. Udah sambut mereka katanya kan. Pung, kau lagi mimpi ya? Iya. Thomas Alva Edison menciptakan lampu itu berawal dari mimpi, wah. Ya, jadi untuk kalian semuanya yang ingin mendukung Opung Parbelak untuk berangkat ke IKN ya, kalau kalian ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA ya.
Oke, ya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkontribusi, sudah mulai berkontribusi ya. Kecil banyaknya Opung Parbelak mengucapkan terima kasih banyak. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Opung Parbelak membahas tentang Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa. Sangat menarik sekali kan. Dan apabila teman-teman ada saran barisan sakit hati, selamat beraktivitas. Tapi mereka terus memutarbalikkan tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.